Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Menurut Dalton, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Isi teori atom Dalton adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Dalton, materi tersusun dari partikel-partikel terkecil yang disebut atom. Yang kedua, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang ketiga, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang keempat, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Dan yang kelima, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Setelah teori atom Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Nah, sebelumnya Thomson telah melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis. Atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Pada tahun 1908, Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan sinar alfa dari uranium pada lempeng emas tipis. Hasil yang diperoleh dari eksperimen tersebut menunjukkan adanya sinar alfa yang tembus, terbelokkan, dan terpantul. Nah, di sini sinar alfa itu merupakan sinar bermuatan positif. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Rutherford menyimpulkan bahwa dalam atom terdapat inti yang bermuatan positif karena terdapat sinar alfa yang dipantulkan kembali. Oleh karena itu, Rutherford menyatakan bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif, didasarkan pada percobaan hemburan sinar alfa dari uranium. Dapat disimpulkan, menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom, atau inti atom merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Dalam teorinya, Rutherford juga menyatakan bahwa sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang massanya terpusat pada inti atom. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan bernama Niels Bohr menyempurnakan model atom Rutherford. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Sebaliknya, kulit atom yang terletak jauh dari inti mempunyai energi lebih tinggi.
Apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih luar, elektron akan menyerap energi. Sebaliknya, apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih dalam, elektron akan memancarkan energi. Sementara itu, apabila elektron berada dalam keadaan stasioner atau tetap, elektron tidak memancarkan energi. Yang artinya, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Teori atom yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Nah, teori ini melibatkan beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada Louis de Broglie, menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang, di mana semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Yang kedua ada Erwin Schrödinger, mengajukan persamaan gelombang dalam atom, di mana Erwin Schrödinger merumuskan permasalahan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang pada elektron. Yang ketiga yaitu Werner Heisenberg, mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti muatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron, yang kemudian dinamakan dengan orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Satu kulit tersusun dari subkulit-subkulit, satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, satu orbital menampung maksimal 2 elektron. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron atau orbital terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tak bermuatan.